Ini merupakan kisah seorang kakek tua yang menemukan dan merawat seekor bayi harimau putih yang terluka akibat pemburuan liar. Harimau putih ini tumbuh dengan cepat, juga sangat cerdas, dan ukuran tubuhnya sangat besar. Namun saat sang kakek meninggal, hal ini terjadi. Semua orang yang mendengar cerita ini pasti akan menangis. Mari kita simak cerita lengkapnya. Kakek Amin menghabiskan masa senjanya dengan pilu dan kesepian. Setelah istrinya meninggal dunia, rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung terasa kosong dan sunyi. Tidak ada lagi canda gurau atau obrolan ringan di sore hari bersama orang tercintanya. Dalam keterpurukan, kakek Amin justru dikejutkan dengan sikap anak-anaknya yang tiba-tiba berubah. Mereka yang dulu sangat ia sayangi dan ia besarkan dengan penuh kasih, kini memperlihatkan wajah lain. Anak-anaknya mulai meributkan harta warisan yang ditinggalkan istrinya. Harapan kakek Amin untuk hidup damai bersama mereka seakan sirna ketika, dengan suara lantang, mereka memintanya pergi dari rumahnya sendiri. Hatinya terasa hancur, seperti ditusuk berkali-kali. Maka dimulailah hari-hari kakek Amin sebagai seorang gelandangan. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu tanpa tahu kemana akan pergi. Sejak hari itu, hidupnya hanyalah serangkaian perjalanan tak berujung dari satu sudut jalan ke sudut jalan lainnya. Setiap hari, kakek Amin terpaksa tidur di pinggir jalan beralaskan selembar kardus yang ia temukan di tempat sampah. Malam-malam terasa begitu dingin dan sunyi. Tanpa selimut atau pelukan hangat, ia hanya bisa menggigil sendirian. Tubuhnya yang renta semakin lemah karena tidur di udara terbuka. Seringkali ia terbangun di tengah malam, menahan rasa sakit yang mendera di sendi-sendinya. Tak jarang pula ia terbangun dengan tubuh yang basah karena hujan, menggigil tanpa tempat untuk berteduh. Kesulitan mencari makan menjadi penderitaan berikutnya yang harus ia hadapi. Setiap hari, kakek Amin harus mencari sisa-sisa makanan yang dibuang orang. Terkadang ia beruntung mendapatkan roti keras yang tersisa di tempat sampah, tetapi tak jarang ia melewatkan hari-harinya hanya dengan air dari keran umum yang jarang ada di sekitar. Lambat laun, tubuh kakek Amin semakin kurus dan lemah. Wajahnya semakin tirus, sementara matanya semakin cekung, menyimpan kesedihan yang mendalam. Perutnya yang kosong seringkali membuatnya terpaksa meminta-minta. Dengan malu, ia mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang berlalu lalang. Namun, tidak semua orang mempedulikan dirinya. Beberapa orang bahkan memandangnya dengan tatapan hina, seakan-akan ia bukan manusia. Selain lapar dan dingin, rasa kesepian yang menghantui hari-harinya adalah penderitaan terbesar bagi kakek Amin. Tidak ada lagi yang peduli padanya. Tidak ada keluarga, teman, atau bahkan sekadar kenalan. Hidupnya hanya ditemani suara bising kendaraan yang lalu lalang di jalanan desa. Setiap kali melihat keluarga yang tertawa bersama, kakek Amin merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia sering duduk terdiam, mengenang masa lalu yang indah ketika ia dan istrinya masih bersama, merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih. Ia tidak pernah membayangkan, di hari tuanya, ia akan merasakan pahitnya pengkhianatan dari orang-orang yang paling ia cintai. Seiring berjalannya waktu, penderitaan yang dialami kakek Amin semakin berat. Tubuhnya yang sudah lemah menjadi semakin sakit-sakitan. Ia tidak memiliki uang untuk berobat dan tidak ada yang bersedia menolong. Setiap langkah terasa berat dan menyakitkan. Kadang-kadang, ia berpikir untuk menyerah dan membiarkan hidupnya berakhir. Tetapi, meski lemah, di dalam hatinya yang rapuh, masih ada secercah harapan. Kakek Amin masih berharap bahwa suatu hari nanti, anak-anaknya akan menyadari kesalahan mereka dan datang mencarinya, meminta maaf, serta mengajaknya pulang. Namun, harapan itu semakin pudar seiring waktu yang terus berjalan, sementara ia hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Setelah berhari-hari berjalan tanpa arah, terbesit ide di benaknya untuk pergi ke hutan. Mungkin di sana ia bisa menemukan buah-buahan liar atau umbi-umbian yang bisa dimakan agar tidak perlu lagi mengais sisa makanan di tempat sampah. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, kakek Amin akhirnya memutuskan untuk berangkat ke hutan. Meski lelah, ia merasa ada harapan kecil untuk menemukan kedamaian di tempat yang jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk pedesaan. Setibanya di hutan, kakek Amin mulai mencari tempat yang agak terlindung dari hujan dan angin. Dengan peralatan seadanya dan tenaga yang tersisa, ia mulai membuat gubuk kecil dari ranting-ranting dan daun-daun yang ia temukan di sekitar. Gubuk itu mungkin tak layak disebut rumah, tetapi setidaknya bisa menjadi tempat baginya untuk berlindung dari dinginnya malam.
Selama beberapa hari, ia berusaha bertahan hidup dengan memakan buah-buahan liar dan umbi yang ia gali dari tanah. Meskipun sulit, kakek Amin merasakan sedikit ketenangan di hutan. Tidak ada manusia yang mencaci, tidak ada tatapan sinis, hanya suara alam yang menemani kesendiriannya. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar untuk menyalakan api kecil di depan gubuknya, kakek Amin mendengar suara rintihan lemah dari arah semak-semak. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor anak harimau putih yang kecil dan tampak terluka. Luka-luka di tubuhnya terlihat jelas, dan tubuhnya lemah tak berdaya. Di dekat anak harimau itu, tergeletak bangkai induknya yang tampak mati mengenaskan, kemungkinan akibat diburu oleh manusia. Pemandangan itu membuat hati kakek Amin terenyuh. Seakan melihat dirinya sendiri dalam sosok anak harimau yang kehilangan induknya, kakek Amin merasa tidak tega meninggalkannya. Dengan penuh hati-hati, kakek Amin menggendong anak harimau itu dan membawanya ke gubuknya. Ia merawat luka-luka si anak harimau dengan segenap kemampuan yang ia miliki, meski hanya dengan peralatan sederhana dari bahan-bahan alami yang ia temukan di hutan. Setiap hari, kakek Amin memberi makan anak harimau itu dengan sisa makanan yang ia miliki, membelainya dengan lembut, dan berbicara padanya seperti berbicara pada seorang teman. Hari demi hari, mereka berdua semakin dekat. Kakek Amin merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya, dan si anak harimau seakan menemukan sosok pelindung baru di tengah hutan yang luas dan sunyi. Kehadiran anak harimau putih itu memberi arti baru bagi hidup kakek Amin. Ia tidak lagi merasa kesepian karena kini memiliki teman yang selalu menemaninya, meski hanya seekor hewan. Setiap kali melihat anak harimau itu tertidur dengan damai di sampingnya, kakek Amin merasa ada kehangatan di hatinya yang selama ini beku. Ia merawat anak harimau itu dengan penuh kasih sayang, mengajarinya berburu dan menjaga diri. Walau hidup mereka sederhana dan penuh perjuangan, kakek Amin merasa lebih tenang karena tak lagi sendiri. Hari demi hari berlalu, dan anak harimau putih yang dulu kecil dan lemah itu tumbuh dengan pesat. Tubuhnya semakin besar, lebih besar daripada harimau pada umumnya. Bahkan ukurannya mulai melampaui harimau terbesar yang pernah dibayangkan kakek Amin. Bulu putihnya berkilau, dan matanya yang berwarna biru tajam memberikan kesan magis, seolah ia adalah makhluk dari dunia lain. Namun, seiring dengan pertumbuhannya yang luar biasa, kakek Amin mulai menyadari sesuatu yang aneh. Harimau itu bisa berbicara. Awalnya hanya kata-kata sederhana, namun lambat laun ia bisa berbicara layaknya manusia, dengan suara yang dalam dan lembut. Meski demikian, harimau putih itu tetaplah sosok yang penyayang, penuh kelembutan, dan setia menemani kakek Amin di setiap langkahnya. Keanehan harimau itu sama sekali tidak membuat kakek Amin merasa takut atau canggung. Justru, dengan kemampuan berbicaranya, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Harimau putih itu menjadi pendengar setia setiap cerita kakek Amin, dan setiap kali kakek Amin merasa lelah atau sedih, harimau itu selalu hadir untuk menghibur. Suatu hari, ketika matahari hampir terbenam, kakek Amin duduk di samping harimau putih itu dan mulai membuka hatinya. Ia menceritakan kisah hidupnya yang penuh luka, tentang bagaimana anak-anaknya yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih kini telah berubah. Dengan suara pelan, ia menceritakan bagaimana anak-anaknya tega mengusirnya dan meninggalkannya begitu saja demi harta warisan. Harimau itu mendengarkan dengan seksama. Matanya yang besar memancarkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Bagi harimau itu, kakek Amin adalah segalanya. Dialah yang merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih, memberinya kehidupan dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan dari dunia liar. Mendengar kakek Amin menceritakan kisah pahitnya, harimau itu merasa hatinya tersayat-sayat. Ia tidak habis pikir bagaimana manusia bisa begitu kejam, apalagi kepada orang yang begitu baik seperti kakek Amin. Harimau itu merasa bahwa kakek Amin tidak pantas diperlakukan seperti itu, dan ia bertekad untuk selalu melindungi dan menemani kakek Amin apapun yang terjadi. Kakek Amin, meski merasa sedikit lega setelah menceritakan kisah hidupnya, tetap merasakan kesedihan yang dalam. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa salahnya sehingga anak-anaknya bisa berubah menjadi begitu dingin dan serakah. Harimau putih itu selalu berada di sisinya, memberikan kenyamanan dan rasa aman yang selama ini hilang dari hidupnya. Setiap kali kakek Amin menangis, harimau itu mendekatkan tubuh besarnya, memberikan kehangatan melalui bulunya yang lembut. Dengan suara tenangnya, harimau itu selalu berkata, "Kakek tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sini untukmu." Kata-kata itu menjadi penghibur bagi kakek Amin.
yang kini merasakan bahwa harimau itu adalah satu-satunya keluarga yang setia. Seiring waktu, kakek Amin dan harimau putih itu menjadi tak terpisahkan. Mereka menjalani hari-hari dengan sederhana, berbagi makanan dan cerita, serta menikmati kebersamaan di tengah sunyi dan damainya hutan. Setiap pagi, dengan langkah pelan namun penuh tekad, kakek Amin akan berangkat mencari makanan di sekitar gubuk kecil mereka. Ia mengumpulkan umbi-umbian, dedaunan, dan buah-buahan yang tumbuh liar. Di sepanjang perjalanannya, harimau putih itu selalu mengawasi dari kejauhan, menjaga kakek Amin dari bahaya yang mungkin mengancam. Meskipun tubuh kakek Amin sudah renta, ia selalu merasa lebih kuat ketika melihat harimau putih menemaninya. Kehangatan dalam persahabatan mereka membuat hidup kakek Amin terasa lebih berarti. Di tengah kesunyian hutan, kehadiran harimau putih itu menjadi semacam cahaya dalam hidup kakek Amin yang penuh luka. Hari-hari berlalu, dan mereka berdua saling melengkapi satu sama lain. Ketika malam tiba dan angin hutan mulai dingin menusuk tulang, harimau putih itu akan berbaring di samping gubuk kecil mereka, menciptakan penghalang yang hangat bagi kakek Amin. Tubuhnya yang besar melindungi kakek Amin dari hembusan angin malam yang kencang. Dengan matanya yang waspada, harimau putih itu mengawasi kegelapan, memastikan bahwa tak ada ancaman yang mendekat. Kakek Amin mulai tidur lebih nyenyak dari sebelumnya, merasa bahwa ia berada di tempat yang aman. Kebersamaan ini tak hanya membuat mereka saling bergantung tetapi juga menghadirkan kenyamanan yang tidak pernah ia temui sejak hidupnya yang dulu penuh dengan cinta kini berubah menjadi penuh kesepian. Namun, harimau putih itu bukanlah harimau biasa. Kakek Amin mulai memperhatikan kekuatan luar biasa yang dimiliki sahabatnya ini. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di tepi sungai, seekor ular besar mendekati mereka. Kakek Amin yang menyadari bahaya itu langsung mundur. Tetapi harimau putih dengan sigap menyerang ular itu, melindungi kakek Amin dengan keberanian yang luar biasa. Dalam sekejap, ular besar itu tak lagi menjadi ancaman. Kakek Amin terpana melihat kemampuan harimau putih, dan ia semakin yakin bahwa sahabat barunya ini memiliki kekuatan yang tak dimiliki oleh hewan lain. Ada sesuatu yang istimewa, yang membuat harimau putih ini lebih dari sekadar makhluk buas. Keberanian dan kekuatan harimau putih membuat kakek Amin merasa lebih aman dan bahagia. Ia mulai merasakan bahwa harimau itu tak hanya hadir sebagai teman tetapi juga pelindung yang menjaga sisa hidupnya. Malam demi malam, kakek Amin berbicara pada harimau putih itu, berbagi cerita tentang masa lalunya, tentang anak-anaknya yang telah meninggalkannya, dan tentang istrinya yang ia cintai. Harimau itu mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan mengerti setiap kata yang diucapkan oleh kakek Amin. Di dalam hutan itu, mereka saling menemukan kedamaian yang selama ini hilang dalam kehidupan masing-masing. Kakek Amin yang sudah renta semakin lemah setiap harinya. Suatu pagi, ketika sedang berusaha bangkit dari tidurnya di gubuk kecil mereka, tubuhnya terasa begitu berat dan dingin. Ia batuk parah, dan napasnya terdengar semakin sulit. Melihat sahabatnya dalam kondisi sekarat, harimau putih itu merasakan kegelisahan yang luar biasa. Harimau putih telah hidup bersama kakek Amin begitu lama, melindunginya, menemani hari-harinya yang sunyi, dan kini melihat sosok satu-satunya yang ia sayangi terbaring lemah membuatnya merasa hampa. Ia memahami bahwa tanpa bantuan, kakek Amin mungkin tak akan bertahan. Meski ia adalah harimau besar yang jarang meninggalkan hutan, rasa sayang dan keinginan menyelamatkan kakek Amin jauh lebih kuat dari ketakutannya pada dunia luar. Dengan hati-hati, harimau putih itu beranjak meninggalkan kakek Amin di dalam gubuk. Matanya menyiratkan tekad, dan langkahnya mantap saat meninggalkan hutan menuju desa terdekat. Ia tahu, ini bukan perjalanan yang mudah. Manusia di desa mungkin akan ketakutan melihat harimau sebesar dirinya. Namun, rasa takut akan reaksi manusia itu kalah oleh keinginannya untuk menyelamatkan kakek Amin. Dengan suara langkahnya yang berat, ia mulai mendekati pinggiran desa. Sesekali ia berhenti di balik pepohonan, mengamati keramaian desa yang tampak asing baginya. Ketika ia melangkah lebih jauh ke dalam desa, beberapa orang mulai memperhatikannya. Ada yang menjerit ketakutan dan melarikan diri, ada pula yang mematung, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain, keberadaan harimau putih di desa menarik perhatian kelompok pemburu yang terkenal di sekitar wilayah itu. Mereka telah lama mendengar desas-desus tentang seekor harimau putih yang luar biasa besar di hutan. Bagi mereka, seekor harimau putih adalah hewan langka yang bernilai fantastis. Harga kulitnya bisa mencapai miliaran rupiah di pasar gelap, dan bagi para pemburu ini,
Harimau putih itu bukanlah sekadar binatang, melainkan harta yang sangat menggiurkan. Ketika kabar tentang harimau putih yang terlihat di desa menyebar, para pemburu segera berkumpul, menyiapkan senjata, dan mulai merencanakan perburuan mereka. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan hadiah besar. Sementara itu, harimau putih yang tak tahu menahu tentang ancaman para pemburu, terus berjalan menuju rumah-rumah desa, mencari manusia yang mungkin bisa membantunya menyelamatkan kakek Amin. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan agresi, meski tubuhnya yang besar membuat orang semakin ketakutan. Namun, beberapa warga yang memiliki hati nurani mulai menyadari bahwa harimau ini tampaknya tidak datang untuk melukai mereka. Dengan sorot mata lembut, harimau putih seakan berusaha berkomunikasi, seakan ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Beberapa orang mulai berani mendekat, dan mereka melihat seberkas luka kecil di tubuh harimau itu, yang tampaknya ia dapatkan saat melewati hutan untuk mencapai desa. Harimau putih tetap teguh, menatap manusia-manusia di sekitarnya dengan tatapan memohon. Namun, ancaman dari para pemburu semakin mendekat. Mereka telah menyiapkan perangkap di sekitar desa, berniat untuk menangkap harimau putih itu hidup-hidup. Tanpa disadari, harimau putih telah menjadi incaran para pemburu yang tak peduli pada alasan sebenarnya ia datang ke desa. Ia hanya ingin menyelamatkan kakek Amin, sosok satu-satunya yang ia anggap sebagai keluarga. Tetapi di balik niat mulianya itu, harimau putih menghadapi bahaya besar yang mengancam hidupnya. Setiap orang yang melihat kejadian itu pasti akan merasa pilu, menyaksikan seekor harimau yang penuh kasih sayang, tetapi terjebak dalam dunia manusia yang penuh ketamakan. Harimau putih datang ke desa membawa harapan untuk menyelamatkan nyawa kakek Amin, tanpa menyadari bahwa nyawanya sendiri kini berada di ujung tanduk. Dengan penuh kelelahan, harimau putih akhirnya mendapatkan bantuan dari seorang penduduk desa yang baik hati. Penduduk itu, seorang tabib tua yang bijaksana, tersentuh oleh keberanian dan kesetiaan harimau putih ini. Tanpa bertanya banyak, tabib itu memberikan ramuan obat yang ia yakini dapat membantu kakek Amin. Dengan hati-hati, harimau putih menggigit botol kecil berisi obat tersebut dan segera kembali ke hutan, berlari secepat mungkin untuk mengobati sahabatnya. Setibanya di gubuk kecil, ia meneteskan obat tersebut pada bibir kakek Amin yang lemah. Dengan perlahan, kesehatan kakek Amin mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meski tubuhnya masih lemah dan belum pulih sepenuhnya. Harimau putih setia menjaga di sampingnya, berharap waktu akan menjadi penyembuh bagi kakek Amin yang ia cintai seperti keluarganya sendiri. Di dalam keheningan hutan, kehangatan persahabatan mereka menyelimuti, memberikan kekuatan bagi kakek Amin untuk terus bertahan dari hari ke hari. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan tertutup awan, harimau putih tiba-tiba merasakan firasat yang tak biasa. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Harimau putih mendekati kakek Amin yang tengah berbaring dan dengan lembut membangunkannya. Matanya penuh kekhawatiran. Awalnya, kakek Amin merasa bingung melihat sahabatnya begitu gelisah. Namun firasatnya mengatakan bahwa ia harus mengikuti harimau putih. Tanpa banyak bertanya, ia pun berjalan bersama harimau putih, meninggalkan gubuk kecil mereka yang selama ini menjadi tempat berlindung dari dinginnya malam. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, menembus gelap malam sambil bertanya-tanya apa yang mungkin mengancam mereka. Pagi harinya, dengan hati-hati, mereka kembali ke tempat di mana gubuk kecil itu berdiri. Namun, pemandangan yang mereka temukan membuat hati kakek Amin hancur. Gubuk kecil itu, tempat penuh kenangan, telah hancur lebur, roboh dan berserakan. Dedaunan dan ranting yang menjadi penutup gubuk tercabik-cabik, dan jejak kaki manusia terlihat jelas di sekitarnya. Kakek Amin berlutut di atas tanah, memandangi puing-puing gubuk itu dengan hati yang penuh kesedihan dan kekecewaan. Ia menatap harimau putih di sisinya, menyadari bahwa sahabatnya yang setia ini telah menyelamatkannya dari ancaman yang ia belum pahami. Namun, siapa yang tega menghancurkan tempat tinggal mereka di tengah hutan ini? Ketika kakek Amin melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa jejak kaki itu adalah jejak manusia, bukan sembarang manusia, melainkan para pemburu. Kakek Amin teringat cerita-cerita tentang pemburu yang mencari kulit harimau putih dengan harga yang sangat mahal di pasar gelap. Namun, ada sesuatu yang ganjil di sana. Di antara jejak kaki itu, ia melihat potongan kain yang dikenalnya, sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Potongan kain itu adalah milik salah satu anaknya. Dengan hati yang tersayat, ia menyadari bahwa para pemburu yang berusaha menangkap harimau putih tak lain adalah anak-anaknya sendiri.
anak-anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih. Kakek Amin terdiam, tenggelam dalam kenyataan pahit bahwa darah dagingnya sendiri telah berubah menjadi serigala yang serakah dan kejam. Air mata mulai mengalir di wajah kakek Amin. Ia merasa terhianati, bukan hanya sebagai ayah tetapi sebagai manusia yang selalu mempercayai kebaikan. Kenangan tentang masa-masa membesarkan anak-anaknya terlintas di benaknya. Semua pengorbanan yang pernah ia lakukan demi mereka. Namun kini, mereka tak hanya mengabaikannya, tetapi juga mengincar sahabat satu-satunya, harimau putih yang begitu setia padanya. Hatinya hancur berkeping-keping, menyadari bahwa anak-anaknya tega melakukan hal sekejam ini. Harimau putih yang ada di sampingnya seolah mengerti kesedihan kakek Amin. Ia mendekatkan tubuh besarnya pada kakek Amin, memberi kehangatan dan perlindungan dalam keheningan hutan yang terasa semakin dingin dan sunyi. Dengan naluri kuat untuk melindungi kakek Amin, harimau putih memutuskan untuk membawa sahabatnya ke tempat yang lebih tersembunyi, jauh di dalam hutan. Mereka berjalan berjam-jam, melintasi sungai kecil dan bukit-bukit yang curam. Harimau putih yang kuat dan sigap memimpin jalan, sesekali menoleh untuk memastikan kakek Amin tidak tertinggal di belakang. Meski lelah, kakek Amin mengikuti langkah-langkah sahabatnya dengan rasa percaya, yakin bahwa harimau putih tahu tempat yang aman. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan. Gua itu tampak luas dan nyaman, seakan-akan pernah menjadi tempat berlindung bagi hewan besar lain yang pernah hidup di sana. Saat mereka masuk ke dalam gua, harimau putih segera mengitari ruangan, memeriksa setiap sudutnya dengan waspada, memastikan tidak ada ancaman. Setelah yakin bahwa tempat itu aman, ia mulai mengatur area tidur untuk kakek Amin, mengumpulkan ranting-ranting lembut dan daun kering untuk dijadikan alas tidur. Harimau putih bahkan membersihkan bagian dalam gua dari batu-batu tajam, menciptakan tempat perlindungan yang nyaman bagi kakek Amin. Kakek Amin memandang sahabatnya dengan penuh haru, menyadari bahwa harimau ini bukan hanya sekadar penjaga tetapi adalah makhluk yang penuh kasih sayang dan ketulusan. Dalam kesunyian gua yang hangat, kakek Amin merasakan kedamaian yang jarang ia temui sejak terusir dari rumahnya. Selama hari-hari berikutnya, harimau putih dengan sabar membantu kakek Amin memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setiap pagi, harimau putih pergi mencari buah-buahan, umbi, dan sumber air segar di sekitar gua. Ia kembali dengan bahan-bahan yang bisa dimakan dan seringkali membawakan air dalam daun besar yang ia gulung dengan hati-hati. Kakek Amin merasa sangat terbantu, dan ia semakin kagum melihat kecerdasan harimau putih yang luar biasa. Dengan tatapan penuh kasih, harimau itu selalu memastikan kakek Amin mendapatkan cukup makanan dan istirahat. Mereka hidup dalam kesederhanaan di dalam gua itu, terjauh dari hiruk-pikuk dunia luar dan ancaman yang pernah mengejar mereka. Meski anak-anaknya telah mengkhianatinya dan menyakitinya, di hati kakek Amin tetap tersimpan kasih seorang ayah. Bagi kakek Amin, seorang ayah tidak pernah berhenti mencintai anak-anaknya, bagaimanapun sikap mereka. Ia terus merindukan masa-masa ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih memeluk dan tertawa bersamanya. Suatu hari, meskipun tubuhnya masih lemah akibat sakit yang belum sepenuhnya pulih, kakek Amin memutuskan untuk mengunjungi anak-anaknya sekali lagi. Tanpa sepengetahuan harimau putih yang selalu menjaganya, ia berjalan tertatih menuju desa, dengan harapan bahwa mungkin kali ini, anak-anaknya akan menerima dan memaafkan kehadirannya. Setibanya di rumah anak-anaknya, kakek Amin menyambut mereka dengan senyum lemah namun penuh kasih. Namun, kenyataan pahit segera menyambutnya. Anak-anaknya tampak kaget melihatnya berdiri di depan pintu, dan bukannya menyambut dengan kasih, mereka justru menatapnya dengan penuh kebencian. Dengan suara keras, mereka menolak kehadirannya, menghardik dan menyuruhnya pergi. Kata-kata tajam dan penuh amarah keluar dari mulut mereka, mengoyak perasaan kakek Amin yang sudah rapuh. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping, seolah semua kenangan manis yang pernah ia miliki bersama anak-anaknya terhapus begitu saja. Namun, meskipun terluka, kakek Amin tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca, berusaha memahami mengapa cinta seorang ayah tidak mampu meluluhkan hati mereka. Setelah diusir dengan kasar, kakek Amin berbalik dan melangkah meninggalkan rumah yang dulu pernah ia anggap sebagai rumahnya sendiri. Dengan tubuh yang lemah dan langkah yang gontai, ia kembali menuju hutan, tempat ia telah menemukan kedamaian bersama harimau putih. Namun, kesedihan dan kelelahan yang ia rasakan membuat perjalanannya terasa semakin berat. Setiap langkahnya seakan membawa beban bertonton,
dan tubuhnya yang sakit semakin sulit untuk digerakkan. Ia terhenti di tengah jalan, merasakan denyut nyeri di dada yang semakin kuat. Kakek Amin tahu tubuhnya tak lagi kuat. Namun di benaknya masih tersisa bayangan anak-anaknya. Di bawah langit yang kelabu, ia berlutut di tanah, sendirian di tengah jalan menuju hutan. Dalam kesendirian itu, tubuh kakek Amin akhirnya menyerah. Ia terbaring lemah di tanah, dengan pandangan yang perlahan-lahan semakin kabur. Di sisa-sisa kesadarannya, ia memikirkan harimau putih, sahabat satu-satunya yang begitu setia padanya. Kakek Amin berharap harimau putih tidak akan terlalu sedih bila ia tidak kembali. Dengan napas yang semakin berat, kakek Amin merasakan kedamaian yang perlahan datang menyelimutinya. Ia memejamkan mata, dan di saat terakhir itu, hanya ada keheningan. Hatinya yang penuh cinta dan luka akhirnya berhenti berdetak di jalan sunyi itu, jauh dari anak-anak yang telah melupakannya. Ketika harimau putih menyadari bahwa kakek Amin tidak ada di gua, ia langsung merasa cemas. Nalurinya sebagai pelindung mendesak langkahnya untuk segera mencari sahabatnya. Ia berlari menembus hutan, mengikuti jejak samar yang ditinggalkan kakek Amin di tanah. Kegelisahannya semakin dalam seiring dengan malam yang semakin pekat, hingga akhirnya ia menemukan sosok kakek Amin yang terbaring tak bergerak di tengah jalan. Harimau putih hanya bisa duduk di sampingnya, menatap tubuh kakek Amin dengan tatapan hampa yang penuh duka. Dengan lembut, ia menggesekkan kepalanya pada sisi tubuh sahabatnya, berharap ada keajaiban yang membuat kakek Amin terbangun. Namun, kakek Amin tetap diam, tak lagi bernapas. Hanya kesunyian malam yang menjadi saksi bisu kepergian seorang kakek yang penuh cinta. Dalam duka yang mendalam, harimau putih akhirnya menggali lubang di bawah pohon besar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi kakek Amin. Dengan hati-hati, ia menguburkan tubuh sahabatnya, menutupi kakek Amin dengan tanah dan dedaunan, memberikan penghormatan terakhir. Harimau putih duduk di samping makam sederhana itu untuk waktu yang lama, membiarkan air matanya jatuh dalam kesunyian malam. Namun, di balik kesedihannya yang dalam, harimau putih merasakan kemarahan yang perlahan membara. Ia tahu, anak-anak kakek Amin telah menorehkan luka yang tak termaafkan pada sahabatnya. Dengan tekad kuat, harimau putih beranjak, memutuskan untuk pergi ke desa, berniat memberikan pelajaran kepada mereka yang telah menghancurkan hidup kakek Amin. Dengan langkah tegas, harimau putih memasuki desa di bawah kegelapan malam. Penduduk yang melihat sosoknya berlari ketakutan, bersembunyi di dalam rumah-rumah mereka. Namun, harimau putih tidak peduli pada ketakutan mereka. Satu-satunya tujuan di benaknya adalah menemui anak-anak kakek Amin dan membalas perlakuan kejam mereka. Sayangnya, anak-anak kakek Amin, yang telah berubah menjadi pemburu tanpa hati, telah siap menyambut kedatangan harimau putih dengan perangkap licik. Dengan senjata dan jaring yang mereka persiapkan, mereka segera menyerang harimau putih begitu melihat sosoknya mendekat. Meskipun harimau putih berusaha melawan, jumlah mereka terlalu banyak, dan ia akhirnya terjerat dalam perangkap mereka yang kejam. Ketika harimau putih terjatuh dan tak bisa bergerak, para pemburu itu segera memasukkannya ke dalam kerangkeng besi yang kokoh. Harimau putih hanya bisa mengaum dalam jeritan kemarahan dan kesedihan, tetapi jaring yang kuat dan kerangkeng baja itu mengekangnya dengan rapat. Dari dalam kerangkengnya, harimau putih melihat wajah anak-anak kakek Amin yang dengan sinis menatapnya, menunggu pembeli dari pasar gelap datang untuk membeli kulit dan tubuhnya yang dianggap sangat berharga. Mereka tidak merasakan sedikitpun penyesalan, seolah-olah mereka benar-benar telah melupakan cinta seorang ayah yang pernah mengorbankan segalanya untuk mereka. Dalam keheningan kerangkeng itu, harimau putih hanya bisa merenungi nasibnya yang tragis, di mana cinta yang ia berikan kepada kakek Amin harus berakhir dalam kegelapan yang penuh dengan kebencian manusia. Para penduduk desa yang mendengar auman sedih harimau putih tak berani mendekat, tetapi dalam hati mereka tersentuh dan merasakan pilu. Mereka tahu bahwa harimau ini bukanlah binatang buas biasa. Ia adalah makhluk yang memiliki hati yang setia, yang telah kehilangan segalanya hanya karena keserakahan manusia. Harimau putih kini hanya bisa menunggu akhir yang tak terelakkan, menunggu takdir yang diputuskan oleh tangan-tangan jahat yang bahkan pernah dicintai oleh sahabatnya, kakek Amin. Beberapa hari setelah harimau putih ditangkap, datanglah seorang pembeli dari pasar gelap yang kaya dan berkuasa. Anak-anak kakek Amin, dengan senyum penuh keserakahan, menyambut pembeli itu, siap menegosiasikan harga yang sangat tinggi. Namun, sang pembeli dengan tatapan dingin meminta mereka untuk mengeluarkan harimau putih dari kerangkeng, ingin memeriksa barang yang hendak ia beli. Ketika harimau putih dibawa keluar,
Pembeli itu mengamati binatang besar itu dengan cermat. Dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba pembeli itu mengumumkan bahwa ia batal membeli harimau putih karena kondisi kesehatan harimau terlihat buruk akibat stres dan luka. Ia bahkan menuntut anak-anak kakek Amin untuk membayar ganti rugi atas perjalanan dan waktu yang ia sia-siakan. Tanpa ada pilihan lain, mereka harus membayar jumlah besar dari tabungan yang selama ini mereka kumpulkan untuk hidup mewah. Setelah pembeli tersebut pergi, keadaan semakin buruk. Mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi berita tentang tindakan kejam mereka terhadap harimau putih mulai tersebar di desa. Penduduk desa yang sebelumnya diam mulai mengutuk perbuatan anak-anak kakek Amin. Banyak dari mereka yang merasa kasihan pada kakek Amin dan harimau putih, dan perlahan-lahan menjauhi anak-anaknya yang tamak itu. Perekonomian mereka yang bergantung pada perdagangan dan dukungan penduduk desa mulai merosot. Orang-orang berhenti berurusan dengan mereka, memandang rendah setiap anggota keluarga itu. Satu persatu, bisnis mereka mengalami kerugian, dan hutang menumpuk tanpa ampun. Karma pun datang dengan lebih kejam. Di tengah kekacauan ekonomi yang semakin mencekik, anak tertua yang paling serakah mulai jatuh sakit. Penyakit misterius membuatnya kehilangan tenaga. Namun tidak ada tabib yang mau menolong karena mereka sudah muak dengan kebusukan keluarga itu. Sementara itu, anak yang lain kehilangan rumahnya karena tumpukan hutang yang tak terbayar. Harapan mereka untuk hidup nyaman mulai terkikis, digantikan oleh penderitaan yang pernah mereka timpakan pada ayah mereka dan harimau putih. Mereka mulai menyadari bahwa keserakahan mereka tak mendatangkan kebahagiaan, melainkan menghancurkan hidup mereka sendiri. Namun, penyesalan mereka sudah terlambat. Di tengah penderitaan mereka, terdengar kabar bahwa harimau putih telah dibebaskan oleh seorang tabib tua yang pernah melihat kesetiaan harimau tersebut pada kakek Amin. Tabib itu, yang menaruh simpati pada harimau putih dan kisah pilunya, membantu harimau tersebut kembali ke hutan dan hidup bebas. Harimau putih akhirnya menemukan kedamaian, jauh dari manusia yang serakah dan kejam. Ia kembali ke hutan dengan mengenang sahabatnya, kakek Amin, dan hidup dalam kesunyian yang damai, tanpa perlu mengkhawatirkan ancaman anak-anak kakek Amin yang telah jatuh dalam kesengsaraan mereka sendiri. Setiap orang di desa mendengar kisah ini dan merasa puas melihat balasan yang diterima oleh anak-anak kakek Amin. Mereka yang pernah menyaksikan kebusukan mereka merasa keadilan telah ditegakkan, dan para penduduk menganggap semua itu adalah karma yang pantas. Anak-anak kakek Amin kini hidup terasing dan terpuruk, dihantui rasa bersalah yang mendalam dan kesepian yang tak tertahankan. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga dihantui kenangan akan ayah mereka yang setia dan cinta yang tak lagi bisa mereka rasakan. Mereka dibiarkan dalam kehancuran. Sementara harimau putih melanjutkan hidupnya dengan kenangan hangat tentang satu-satunya manusia yang pernah mencintainya tanpa pamrih.